sampaikan begini, bahwa dari dulu setelah era mujtahidin kemudian muqallidin ini, para ulama-ulama itu di dalam berfatwa mengacu kepada madhab-madhab. Sampai sekarang di seluruh dunia itu mengacu kepada madhab-madhab, kecuali ada beberapa kelompok yang mengaku yang disebut dengan al-madhabiyah, anti madhab. Tetapi ini sedikit, al-madhabiyah ini sedikit. Bahkan yang sedikit ini masih dibagi lagi dan menjadi berbeda. Yang satu itu kembali kepada Al-Quran dan hadis secara tekstualis. Ini teman-teman kita di Wahabi. Jadi kalau kata mereka sebagian, jadi tidak semua Wahabi yang semacam itu saya kira. Jadi mereka ini sebagian mengatakan kembali ke Al-Quran hadis itu secara tekstual. Sehingga di antara mereka ini bahkan ada yang mengatakan yang penting hadis sudah sahih, maka itu sudah sah, bisa kita amalkan. Jadi ini kelompok al-madhabiyah yang cenderung tekstualis, Wahabi. Ada al-madhabiyah lagi. Nah, ini yang mungkin sering kita lupa dengan yang ini. Yaitu al-madhabiyah yang mengajak kembali kepada maqasidus syariah, tetapi wairu mundhabithah. Kembali kepada esensi syariat, tetapi dilepaskan dari usul fikih. Jadi kemudian yang penting ada maqasid. Misalnya kalau kita ke UIN misalnya, kita kuliah di UIN, ini kita akan gampang mendengar misalnya lidzakari mithlu hadzil unsayain itu adalah tujuannya, maqasidnya adalah memberikan keadilan kepada perempuan. Sementara kalau sekarang lidzakari mithlu hadzil unsayain ini sudah tidak adil. Berarti kalau demikian sekarang pembagian waris laki-laki dan perempuan harus sama, karena ini yang adil sekarang. Nah, kan gitu. Karena sekarang itu perempuan juga juga kerja, juga memberi nafkah, bahkan ada yang membiayai suaminya. Kata mereka ini sudah berubah kondisi. Nah ini loh. Nah ini namanya kembali ke maqasidus syariah, tapi yang dilepaskan dari usul fikih. Karenanya di dalam masalah ini untuk menanggapi orang seperti ini, kita perlu membaca salah satu kitab Alaqatul Maqasid di Usulul Fiqh, karya seorang ulama dari Mauritania, Abdullah bin Bayyan. Saya kira ini bagus. Bagaimana kita berpijak kepada maqasid tapi tidak lepas dari usul fikih. Kalau yang saya sampaikan al-madhabiyah ini juga kepada maqasid, tetapi sudah dilepaskan dari usul fikih, sehingga kesimpulan-kesimpulan hukum yang ditetapkan itu banyak yang nyeleneh dan kontroversial. Nah, ini. Jadi ini ada al-madhabiyah tapi sedikit, dan yang sedikit ini juga masih dipisah dengan sangat berbeda sekali, sangat berlawanan. Nah, Syekh Abdullah bin Mahfud. Sekarang kita masuk ke Sayyid Abdullah bin Mahfud. Cepat-cepat saja. Sayyid Abdullah bin Mahfud di mana? Nah, Sayyid Abdullah bin Mahfud ini menurut hasil pembacaan saya yang sedikit ya, karena terus terang saya kitabnya beliau itu yang ada di saya itu cuma 2. Jadi kalau dikatakan pemikiran, nah ini jangan. Ya bedek kitabnya sedikit, sekelumit gitu saja. Sekelumit dari pemikiran beliau. Saya punya kitabnya 2. Yang pertama Fatawa Tahumul Mar'ah. Kemudian yang kedua Al-Wajiz bi Ahkamis Syiyam. Ini pun tidak saya baca semuanya. Karena mohon maaf, kitabnya ada di HP. Kitabnya ada di HP. Dan laptopnya Tidak usah cerita laptop. Jadi intinya baca di laptop itu beda dengan baca langsung kitab ini. Kesulitan. Jadi terasa kesulitan, sehingga yang saya baca itu sedikit saja. Tetapi dari sedikit itu saya menarik sebuah kesimpulan. Yang pertama itu metode fatwa beliau adalah tetap mengacu kepada madhab. Artinya beliau tidak termasuk al-madhabiyah. Tetapi meskipun mengacu kepada madhab, dan beliau ini madhab Syafi'i, karena beliau ini adalah
lahir di Hadramaut ya. Hadramaut itu adalah masyayikhnya, ulama-ulamanya adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dan beliau ini ngaji kepada seorang ulama besar, yaitu As-Sayyid Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, pengasuh Rubat. Dan yang dikenal, anak Rubat ini mohon maaf kalau salah nanti disampaikan, yang punya murid ribuan, dan itu kata guru saya Sayyid Zain Al-Idrus, semuanya jadi ulama. Ya, orang hebat. Ya, termasuk salah satu muridnya adalah As-Sayyid siapa ini? Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Ini juga orang hebat. Saya kira nggak perlu membicarakan kehebatan beliau. Cukuplah kehebatan beliau itu satu, beliau adalah pendiri Universitas Al-Ahqaf. Yang kedua, beliau adalah mufti Hadramaut. Di Hadramaut itu padahal meskipun ada kota Tarim ya. Kota Tarim mungkin kota kecil, tetapi meskipun kota kecil tapi melahirkan ulama-ulama internasional. Jadi jangan kira ketika kita berbicara Tarim kemudian dibandingkan dengan desa saya, misalnya desa Nawa Pelengahan, sama-sama desa, dikelilingnya gunung, tapi kita cuma paling juga ulamanya kecil-kecil. Jangan gitu. Kalau kita membandingkan Tarim, jangan dilihat dari tempatnya. Tapi kota Tarim meskipun barangkali kalau dibanding dengan Indonesia itu desa tempatnya, tetapi dari situlah lahir ulama-ulama kaliber internasional. Ada Sultanul Ilm Al-Habib Salim Asy-Syatiri, ada Al-Habib Umar, ada Sayyid Abdullah Baharun, dan semua ulama banyak lahir-lahir dari situ. Jadi saya tidak perlu untuk menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana kehebatan Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Nah, tetapi saya ulangi lagi bahwa pertama beliau, yang perlu saya tegaskan bahwa beliau ini mengacu kepada mazhab, tetapi beliau tidak kemudian selalu di dalam berfatwa itu mengikuti pendapat yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Dalam masalah-masalah tertentu beliau keluar dari mazhab Syafi'i karena alasan misalnya lebih memudahkan atau ada kemaslahatan yang syar'iyah, bukan maslahah yang ghairu mu'tabarah, tapi yang syar'iyah. Dan ini banyak contohnya. Kemudian yang kedua, beliau ini kalau saya simpulkan nih, beliau ini adalah di dalam berfatwa itu mengikuti kepada prinsip moderat dan seimbang antara memudahkan dan kehati-hatian. Kalau saya kasih contoh masalah ini apa? Masalah musafah dengan perempuan. Nah, ini barangkali nanti akan jadi perdebatan di sini. Beliau itu mengatakan bahwa musafahah dengan perempuan dari dalil-dalil yang dipakai oleh ulama itu nggak ada yang menunjukkan secara pasti menunjukkan kepada keharaman bersalaman dengan perempuan. Kata beliau. Pertama, dalilnya yang mengharamkan itu adalah qiyas kepada nazar kepada wajah dan tangan. Nah, banyak ulama yang mengharamkan bersalaman itu mengatakan wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Berarti kan dilihat itu nggak haram sebenarnya. Haramnya kan karena fitnah, karena khawatir fitnah. Berarti mengkiaskan menyentuh dengan nador ini nggak tepat. Lawang nadornya itu boleh sebenarnya. Nggak bolehnya itu karena fitnah. Baru kalau dikiaskan menyentuh dikiaskan ke nador itu haram karena menimbulkan fitnah. Nah, ini masih bisa. Tapi kalau langsung menyentuh bersalaman dikiaskan ke nador tanpa melihat kepada fitnah, maka di sini bisa jadi kiasnya kurang memenuhi syarat. Ya, nanti silahkan kita diskusikan. Itu yang pertama. Yang kedua beliau dalilnya biasanya hadis Nabi inilah usafihun nisa. Sesungguhnya saya ketika baiat itu inilah usafihun nisa. Saya tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Ini juga menurut beliau tidak ada dari hadis ini menunjukkan keharaman. Karena hadis ini hanya menjelaskan tarku, meninggalkan. Sementara at-tarku itu kan bukan hujjah. At-tark itu dirinci sama ulama itu. Ada at-tark itu karena Nabi tidak suka, misalnya masalah dob. Ada tark itu karena khususiyah kepada Nabi. Kemudian ada at-tark itu dilbayan, dan banyak itu. Tetapi intinya kata beliau, kalau hanya sekedar inilah usafihun nisa, itu sebenarnya
belum bisa untuk bisa disimpulkan bahwa bersalaman dengan perempuan itu haram. Kemudian ada dalil yang mungkin dianggap kuat, itu adalah ada hadis bahwa bersentuhan dengan perempuan ditusuk dengan duri itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Ini ada hadisnya. Nah, ini juga kalau menurut beliau ya, ini bukan secara pasti menunjuk kepada haram, tapi memang menunjuk kepada karohah syadidah. Jadi, dan kemudian kata masuk beliau dalam fatwanya yang lain, ini masih bisa diarahkan sebagaimana pendapatnya Syekh Yusuf Al-Qardawi, bahwa masuk itu bisa diarahkan ke jima, meskipun kemudian ulama-ulama yang lain menolak karena al-aslu hamlul lafzi alal haqiqah. Haqiqah lafal itu diarahkan kepada hakikat. Tetapi ala kulli hal beliau ini masih di dalam fatwanya yang saya baca mengatakan bahwa dalil-dalil ini belum secara pasti menunjukkan keharaman. Dan juga ada dalilnya lain lagi. Di dalam masalah baiat itu ternyata ada riwayat bahwa Kanjeng Nabi itu menjulurkan tangannya ke dalam, dan yang perempuan itu mengeluarkan tangannya. Apa perempuan yang di luar ya? Nah, lupa saya. Nabi di dalam, kemudian perempuan dari luar. Yang penting ada itu. Nah, ini pahami bahwa ini mestinya musyawarah. Buat apa kemudian menjulurkan tangan kalau tidak untuk musyawarah? Meskipun ini juga ditolak sebenarnya sama yang mengharapkan, karena ini mengandung ihtimal. Ihtimal sebenarnya tidak sampai kesentuhan. Sementara kata Imam Syafi'i, waqa'ifal ahwal tidak tatarrafa ilal ihtimal kasa'ala saubul ijmal wa saqatul istidlal. Ini ihtimal tidak sampai bersentuhan, cuma isyarat saja. Kalau ada ihtimal maka dihukumi mujmal, kalau mujmal nggak bisa dijadikan dalil. Tapi ternyata ada dalil lain lagi, yaitu suatu saat ada perempuan punya kebutuhan, ini akhoda biyadi, kemudian oleh Nabi dituntun sesuai dengan ke tempat yang dia kehendaki. Nah, ini kan katanya kata ini kan jelas bersentuhan nih. Nabi bersentuhan. Meskipun ulama-ulama yang mengharamkan juga mengatakan berdasarkan punyanya Sayyidah Aisyah, Nabi tidak pernah menyentuh tangannya perempuan yang bukan mahram, juga bukan amatnya. Dan juga hadis-hadis ini bisa diarahkan kepada makna-makna yang lain yang selain bersentuhan, sehingga masih ihtimal semuanya. Tetapi ala kulli hal, meskipun kata beliau ini belum secara pasti menunjukkan kepada keharaman, beliau berpendapat kita karena ini ulama madzhabul arba'ah itu sepakat haram, kecuali dalam mazhab Hanafi bagi orang yang sudah tua sehingga tidak mungkin syahwat, atau satu wajah dalam mazhab Syafi'i kalau ada hail itu boleh. Maka kata beliau, yang lebih baik kepada kita tetap usahakan jangan sampai bersalaman dengan perempuan. Jadi ini kehati-hatian. Kalaupun misalnya terpaksa, maka usahakan kata beliau untuk dibungkus tangan kita ini baru salaman, karena masih ada dalam satu wajah dalam mazhab Syafi'i memperbolehkan. Dan kata beliau kalau misalnya nggak mungkin untuk dibungkus sementara kita terpaksa, suruh kasih ujungnya saja demi jabrul khawatir. Jadi supaya takut tersinggung, ada orang salaman tidak terlalu kenal ke kita, datang mau salaman, kemudian ya kasih sedikit gitu loh, kasih segera tarik. Nah itu. Ini saya simpulkan ini apa? Saya simpulkan ini ya beliau tetap tidak keluar dari prinsip kehati-hatian. Yang kedua, contoh lagi beliau itu berfatwa tentang seorang yang mengeluarkan zakat adiknya yang sudah dewasa. Kan kalau di dalam berbagai mazhab Syafi'i terutama yang saya baca, kalau saya misalnya saudara dengan faurok ini kemudian zakat fitrahnya faurok mau saya keluarkan, itu kan harus izin dulu. Kalau nggak izin kan nggak sah. Nah, ditanyakan ke beliau, pernah banyak kejadian seperti ini. Artinya kejadiannya sudah jadi. Ternyata oleh beliau dikatakan, para ulama mengatakan itu tidak sah.
Tetapi kata beliau, maksud daripada zakat fitrah itu adalah iuna'ul fuqara. Hadis Nabi mengatakan, "Unuhum andul lisu'al fi hadzal yaum." Cukupi itu orang-orang fakir, jangan sampai meminta-minta. Di hari lebaran ini jangan sampai meminta-minta. Berarti tujuan daripada zakat fitrah adalah iuna, mencukupi kebutuhan orang-orang fakir agar pada hari lebaran tidak minta-minta. Dan itu kata beliau sudah hasil. Sehingga kata beliau, ya sudah, yang sudah-sudah itu nggak apa-apa, nggak usah diqodoi. Tapi yang selanjutnya itu tetap harus minta izin terlebih dahulu. Ini kalau saya menyimpulkan, ya intinya beliau itu menggabungkan antara prinsip memudahkan, karena memang Al-Quran mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, apalagi kepada orang miskin misalnya. Nah, tapi juga beliau mengarahkan untuk tidak lepas dari prinsip kehati-hatian agar untuk selanjutnya tetap berhati-hati. Kemudian kalau menurut kesimpulan saya ya, beliau itu juga di dalam berfatwa mengacu kepada ilmu pengetahuan. Mengacu pada ilmu pengetahuan. Sehingga masalah darahnya wanita hamil. Ketika orang wanita hamil itu keluar darah, apakah dan memenuhi haid, memenuhi syarat-syarat haid, ketentuan haid misalnya, sudah sampai 24 jam, misalnya sudah sampai 24 jam, itu dihukumi haid apa tidak? Beliau mengunggulkan pendapat yang mengatakan al-hamil la tahid. Dasarnya beliau, padahal ini muqabilul adhar, apa muqabilul asal, muqabilul adhar kalau tidak salah. Nah, padahal ini muqabilul adhar. Nah, pijakan beliau kepada apa? Kepada ilmu kedokteran. Menurut ilmu kedokteran, kalau orang hamil itu sudah nggak mungkin haid. Ini satu contoh. Kemudian lagi beliau mengunggulkan pendapat mengenai air yang masuk melalui telinga. Itu membatalkan puasa apa tidak? Kata beliau, tidak. Mengikuti satu muqabilul asah. Pendapatnya Imam Al-Ghazali kalau tidak salah. Dan ini juga rujukan beliau di dalam masalah ini juga ke ilmu kedokteran. Menurut ilmu kedokteran, ini bukan manfaatin maftuh, lubangnya telinga itu. Maka saya simpulkan dari dua contoh ini ya. Karena dari dua contoh saya simpulkan bahwa beliau itu di dalam merumuskan fatwanya juga berpijak kepada ilmu pengetahuan. Ya nggak apa-apa. Karena ilmu syariat Islam kan tidak melarang, bukan apa berhadapan dengan ilmu pengetahuan kan. Bahkan Islam Al-Quran itu sangat menganjurkan ilmu pengetahuan, saya kira. Bahkan secara khusus kalau berkaitan dengan ilmu kedokteran itu kan ada dawuhnya Imam Syafi'i. Al-ilmu ilman, ilmu tibbi lil abdan, ilmu fiqhi lil adyan, wa ilmu fiqhi lil abdan. Itu kan mengakui ilmu kedokteran. Berarti kalau agama mengakui keilmuan dan bahkan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, maka boleh saja, bahkan harus kita jadikan pertimbangan kalau itu sudah melalui penelitian dan riset yang sudah bisa kita yakini. Jadi ya seperti itu ya, saya kira ini sudah diekotoin, Jadi intinya bahwa beliau itu beliau itu di dalam berfatwa mengacu kepada madhab, tetapi beliau tidak selalu berfatwa dengan madhab yang muktamad di dalam madhab Syafi'i. Dan ini saya kira ini perlu saya sampaikan, bahwa berfatwa dengan muqabilul muktamad dalam madhab Syafi'i dengan pertimbangan maslahah, itu ulama memang khilaf. Kalau Ibnu Hajar tidak boleh. Tetapi kalau guru saya itu Sayyid Zain Al-Idrus di dalam kitabnya Madkhal ila Ilmil Maqasid itu menjelaskan ada banyak juga ulama yang mengatakan boleh berfatwa dengan muqabilul ma'tamad lil maslahah. Itu sudah disebutkan oleh beliau dan di makalah itu sudah saya sebutkan mengenai ibarat-ibaratnya secara lengkap. Begitu juga mengenai berfatwa dengan di luar madzhabul arba'ah, itu juga sudah ada ibaratnya, tidak perlu saya sampaikan lagi karena saya sudah terlalu lama berbicara.